ada slide dari Universitas di Jerman, ini cukup lengkap slide-nya. Jadi di dalam planning itu ya nanti ada introduction, ada configuration space itu apa, combinatorial planning, sampling base, potensial, terus ada beberapa metode untuk planning, misalnya A-star, kemudian D-star, nanti ada BFS, DFS, Dijkstra. Nah, kalau itu mungkin udah pernah dengar ya? Iya. MDP pernah dengar nggak MDP? Di SC ada nggak MDP? Oh, lupa mungkin ya. Kayaknya nggak ada. Ada. Markov kayak di ML atau Bio. Nah, robot planning. Goals dari planning adalah collision free trajectory. Jadi membuat atau mendefinisikan trajektori yang bebas collision. Jadi nggak tabrakan ya. Terus apa? Robot dapat mencapai goals secepat mungkin ya. Secepat mungkin. Itu adalah tujuan dari robot planning. Tujuannya ya robot berhasil melakukan suatu task dengan moving in real world ya. Nah, itu harus ada planningnya. Nah, formulasi dari planningnya itu adalah problem formulation of motion planning. Diberikan star, diberikan posisi star, terus ada goal, tujuan, terus kita tahu geometrik dari robotnya, bentuk robotnya itu seperti apa, apakah bulat, kotak, atau segitiga, atau robotnya bentuknya tangan, atau helikopter. Nah, itu geometrik robot harus tahu. Nah, setelah itu geometrik dari world-nya tahu. Jadi ya map-nya tadi gitu. Lingkungannya itu seperti apa. Obstacle-nya di sebelah mana gitu kan. Temukan path ya, that move the robot gradually ya kan. Menggerakkan robot secara perlahan dari start ke goal tanpa menyentuh obstacle. Nah, itu tujuannya adalah itu ya. Tujuan dari planning. Jadi nggak ngasal gitu kan. Ngasal aja pokoknya maju atau apa gitu. Kalau nabrak belok. Ini ada planning namanya. Nah, ini contoh dari piano mover problem. Ini ada ini posisi awal. Posisi awalnya mana? Nah, ini posisi awalnya ini. Terus goalnya di sini ya kan. Gimana caranya ya kan? Berarti tadi Anda harus tahu dulu environment, harus tahu inisialnya, harus tahu goalnya, harus tahu mapnya, terus harus tahu bentuk robotnya kan. Piano kan, ini piano apa kan nggak bisa digerakin sembarangan ya. Makanya ini atau ini kan lingkungannya agak rumit nih ya. Jadi harus dicari dulu trajektorinya itu seperti apa gitu. Apakah digeser dulu terus nanti ini digeser ke posisi kedua, terus digeser lagi ke posisi 3, terus diputer jadi 4, maju jadi 5, geser 6, maju jadi 7. Nah, inilah planning gitu loh. Anda punya planning. Nih, atau mindah nih piano. Ini tapi kayaknya nabrak sih kalau ini. Pianonya segede ini, lingkungannya segini. Atau ini nih. Ini kayak tergandeng gitu kan, mengendarai tergandeng kan susah juga ya. Sudutnya berapa gitu kan. Sudut setirnya biar buntutnya ini nggak nabrak gitu misalnya. Ini kalau parkir tergandeng. Nah, makanya kita butuh teori metode planning.
Sampai sini ada pertanyaan? Dari motivasinya dulu. Belum. Nah, ini. Oke. Nah, setelah kita tahu nih problem formulation, kita pahami dulu ada namanya configuration space. Configuration space itu apa? Walaupun machine planning problem define Oke, ya ini semacam space ya, suatu area. Robot configuration key is a specification of the position of robot. Jadi configuration space itu semacam area di mana robot itu dapat bergerak gitu. Yang mungkin bergerak di dalam suatu daerah gitu. Nah, itu namanya configuration space. Nah, biasanya itu bentuknya adalah representasinya dalam vector opposition atau orientation. Mungkin lebih gampangnya ya ini. Oh, ini ekspresinya dulu ya. Ekspresinya itu misalnya suatu robot nih, rigid body. Berarti kalau 3D parameter itu dia ada X, Y, sama orientasi theta. Terus in 3D, 3D-nya ada X, Y, Z, alpha, beta, gamma ya. 3D ini kalau 3D. Ini kalau 2D juga kayak gitu. 2D X, Y, sama theta. Biasanya kita pakai ini aja. X, Y, sama theta-nya ya. Itu adalah representasi dari robot di dalam configurational space. Configurational space-nya mungkin ini dulu deh. Nah, inilah. Ini configurational space atau kita singkat sebagai C-space. Misalnya nih ini suatu workspace, suatu area kotak, terus ada obstacle-nya nih yang abu-abu tuh obstacle. Terus robotnya cuma titik gitu. Robotnya titik. Berarti C-space-nya adalah obtained by sliding the robot. Ini sepanjang ini apa obstacle itu. Jadi konfigurasi space-nya itu ya ini semua ini. Semua selain dari obstacle. Atau si robotnya itu bentuknya bulat. Robotnya bentuknya bulat, nah dia gerak. Itu configuration space-nya itu adalah ini. Jadi dia mengelilingi si obstacles. Ini kan karena robotnya bulat nanti dia posisinya agak gede tuh di sini ya. Nah, jadinya nih di sini nih configuration space-nya. Atau robotnya bulatnya lebih gede gitu. Robotnya bentuknya lebih besar gitu. Ya berarti configurational space-nya makin sempit gitu. Nah, itu harus diketahui bagaimana gerakan robotnya gitu. Seberapa besar robot terhadap lingkungan, jadi nanti dengan configuration space kita tahu si robotnya itu bakalan nabrak apa enggak gitu. Kalau ini kan robotnya bentuknya segini, bulat. Nah, kalau lewat sini udah pasti nabrak. Ya kan? Nah, ini sekilas manfaatnya. Nah, selain dari areanya tadi, itu kita juga harus mengetahui sebenarnya pergerakan apa saja yang bisa dilakukan oleh robot. Jadi robot itu bisa ngapain aja, bisa movement atau bisa bergerak
apa saja gitu. Nah ini kalau tadi kembali lagi, kalau rigid body, misalnya robotnya kayak gini bentuknya, itu ya representasinya X, Y, sama theta. Beda lagi kalau robotnya itu ini, robot lengan gitu. Robot lengan berarti representasi movement dari robotnya itu adalah misalnya Q1. Q1 itu sudut. Terus nanti ada ini Q2. Q2 itu ekspansi dari lengannya. Misalnya ini hidrolik. Terus nanti ini ada lagi Q berapa sampai Q10 misalnya. Nah, ini adalah kita juga harus tahu movement dari robot itu seperti apa gitu. Apakah bisa translasi, rotasi, atau cuman bisa translasi doang, nggak bisa rotasi gitu kan. Atau kayak gini, ini robot tangan, ini kan nggak bisa nggak bisa translasi atau dia nggak bisa geser, cuman dia bisanya mengubah sudut, dia bisa rotasi sama ini. Ini apa ya? Scaling mungkin atau apa ya? Ini pokoknya tambah panjang lah lengannya. Gitu. Nah, itu dari configuration space. Nah, ini configuration space, C-space adalah space of all possible configuration. Contohnya nih, ya tadi lengan, ini cuman bisa ngatur sudutnya, Q1 sama Q2. Atau ini cuman bisa gerak gimana gitu. Atau tadi itu ini cuman bisa gerak berarti di sini area ini itu namanya configuration space. Nah, atau ini robotnya polygon ini bentuknya kayak gini, jadi dia cuman bisa translasi doang gitu. Ini kan dia cuma bisa geser. Misalnya nih ya, yang putus-putus ini cuma bisa lurus, geser, naik, terus geser miring, terus geser ke sana, ya kan? Dia cuma bisa untuk bergerak di area ini itu cuma bisa geser. Jadi si space itu memang diperoleh dari sliding object. Dari di sisi dari apa namanya obstacle gitu ya. Ini nanti dipakai juga buat bagaimana kita melewati obstacle gitu. Apakah bisa bergeser doang atau bisa melakukan rotasi dan lain sebagainya. Ya ini contohnya poligon dan dia cuma bisa translasi. Jadi ya geser, terus geser kanan gitu. Configuration space. Ya ini kalau apa namanya dari configurational space itu tadi, maka kita bisa mendefinisikan free space sama obstacle region ya. Jadi ini sebenarnya yang free itu mana sih itu kan? Free itu ini, yang free yang putih. Terus yang obstacle itu apa? Yang ini. Jadi kalau C dikurangin dari free itu adalah obstacle. Jadi nanti misalnya ketahuan nih dari startnya di Q1 terus goalnya di sini itu lewat mana gitu. Lewat yang masih ada free. Oke. Sampai sini kebayang nggak? Belum ada pertanyaan nggak? Belum. Oke. Ya ini nanti bisa dilihat juga finding on continuous path gitu ya. Ya ini
Intinya planning tuh mendefinisikan path lah ya. Nih, mendefinisikan path dari Q1 ke Q gitu. Nah, ini nanti ini baru configuration space-nya ya. Tapi nanti kalau di next-nya itu kita akan cari tahu nih gimana caranya dia mendefinisikan path dari Q1 sampai goals gitu. Nah, itu tergantung dari representasi dari map-nya. Apakah kotak-kotak atau Voronoi atau topologi dan lain sebagainya atau tree. Itu nanti yang menentukan dari Q1 sampai goal itu mau gimana. Kan ini bisa aja dia nyari terus ke sini, terus muter lewat sini atau lewat sini ya. Nah, itu nanti yang akan dicari. Nah, ini representasinya ya, cara nulisnya. Nah, si space tadi itu bisa didiskretkan. Harus didiskret. Untuk path planning harus dibikin diskret. Nah, nanti ada dua pendekatan. Yang pertama kombinatorial planning atau sampling based planning. Dari si space yang sudah didiskretkan tadi akan ada dua pendekatan, kombinatorial atau sampling base. Kombinatorial itu biasanya berarti apa? Si free-nya itu configuration space yang free itu by capturing connectivity of si free into a graph. Nah, biasanya dibentuk suatu graph, konektivitasnya sebagai graph, terus nanti dicari solusinya menggunakan search. Nah, kalau yang sampling itu biasanya menggunakan collision detection ya. Jadi mungkin kita nggak tahu mapnya seperti apa dulu atau obstacle-nya bisa gerak misalnya dinamis. Jadi ya nggak cukup pakai graph mungkin. Jadi harus ada collision detection. Nanti dicari incremental search C-space for solution. Nah, terkait yang kombinatorial, itu kombinatorial planning, nah itu pakai apa? Pakai visibility graph, pakai Voronoi, pakai exact cell. Nah, ini macam-macam tergantung representasinya dari mapnya. Nanti semuanya akan membentuk namanya roadmap ya. Roadmap adalah suatu graph di C-free in which each vertex configuration and each edge. Jadi intinya nanti roadmap itu adalah dalam satu graph itu menghubungkan suatu vertex di mana nanti edge-nya itu tidak bertabrakan, jadi collision free ya, tidak menabrak. Jadi si edge-nya nanti tidak menabrak obstacle ya, through si free. Nah ini ya gambarannya kayak gini lah. Kalau ini endingnya, hasilnya tuh ini path-nya. Di sini path robot nih. Kalau ada obstacles. Nah, ada namanya visibility graph. Jadi representasi obstacles, representasi edge itu digambarkan dalam visibility graph. Idea, construct a path as a polygonal line connect key 1 ke key goal through melalui vertex axis process optimal one of the errors. Nah, kira-kira kalau yang ini gimana nih?
Apanya gimana? Bagaimana cara dia menentukan path-nya kalau pakai visibility graph? Itu kayak pertama di note-notein dulu, dikasih path-nya. Terus kalau udah kebentuk map-nya kayak inform search gak sih? Nggak tahu sih, saya coba tebak-tebak doang. Inform search. Oh, inform search apa, Den? Ya, jadi setiap itu asumsi titik yang di sudut-sudut itu, yang di tajam-tajam sudut itu, asumsinya punya suatu node di mana punya value, apa sih namanya? Jarak informasi dari node, jaraknya ke G Ke gede goal. apa enggak? Ke goal. Iya. Ya, itu nanti itu. Ya, bisa. Itu nanti inform itu pakai, misalnya pakai A star ya. Gitu. Nah, kira-kira dulu nih. Kira-kira nih yang dipilih itu yang mana nih? Ini yang dipilih itu yang paling dekat, sedekat mungkin dengan obstacles, ya nggak? Iya. Kira-kira ini kenapa nggak ke sini ya? Oh ini ya, ini jadi dipilih antara yang paling dekat dengan obstacles dan jaraknya paling pendek ya. Ya enggak? Jadi sifatnya itu adalah yang dipilih adalah as close as possible to obstacle. Kalau visibility graph, as close as possible to obstacle. Jadi dicari yang paling sedekat mungkin dengan obstacles dan menghasilkan path yang memiliki panjang minimal gitu. Ya kan? Ini visibility graph. Nah, ada juga yang Voronoi. Define to be set of point key. Voronoi ini. Nah, kalau representasinya Voronoi itu yang dicari adalah kira-kira gimana? Kalau pakainya Voronoi. Jadi kalau dicari itu yang paling jauh, representasinya adalah ini titik-titik yang jauh dari si obstacles. Ini kan kalau Voronoi itu dia kan akan membelah dua gitu kan ya, suatu area gitu kan. Nah, ini titik-titik ini itu dia maksimal clearance. Jadi maksimal dia akan nyari maksimal clearance from all nearest obstacles. Jadi akan cari posisi atau titik yang paling maksimal clearance, itu berarti kan yang paling bebas lah ya. Istilahnya yang paling aman dari semua obstacle yang ada.
Itu kalau Voronoi. Ini kalau menggunakan Voronoi diagram, ini kalau satu close point itu ya di sini misalnya. Tapi kalau pakai dua close points, berarti posisinya di sini. Pad-nya di sini. Dia akan memaksimalkan jarak dari objek, dari obstacle, sorry. Dia akan memaksimalkan jarak dari obstacle satu dan obstacle yang lain. Nah, itu kalau representasinya pakai Voronoi diagram. Ini formalnya, clearance itu apa, minimal distance antara P dengan Q. Oke. Voronoi diagram have a well-studied mobile robot, fast method, compute and update diagram real time. Pros, ini kelebihannya maksimal clearance, jadi ya good idea from uncertainty robot ya. Untuk robot mungkin yang banyak ketidakpastiannya, itu bagus pakai Voronoi karena dia ya memaksimalkan clearance ya, aman gitu kan, tidak mepet-mepet dengan obstacles. Tapi ini kelemahannya unnatural ya, kurang natural ya, sama suboptimal pad. Mungkin pad yang dibentuk itu nggak terlalu optimal gitu, masih ada pad optimal lagi di dalamnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kebayang nggak fungsi dan maksud dan tujuan dari representasi ini? Gimana nih? Nggak ada suaranya sama sekali nih, hening sekali, hening. Nunggu maghrib. Aduh. Oke. Udah perut lapar dikasih ginian ya. Nah, ini ada lagi namanya exact cell ya. Exact cell dekomposisi itu mendekomposikan si free space yang free tadi ke dalam non overlapping cell. Terus dibikin konektivitas antara graph, konektivitas graph merepresentasikan adjacent-nya. Terus nanti dicari search. Decompose ke dalam trapezoid. Terus nanti pilih centroid, bikin vertex ya. Ya kira-kira ginilah exact cell-nya. Didekomposisi dulu dalam sel-sel. Nih, vertikal. Terus nanti dibuat vertex interior di dalam. Ini dikasih interiornya nih, ada ujung-ujung, terus senternya segala macam. Nah, nanti setiap ujung dan senternya itu dihubungkan ke dalam ini, disaling dihubungkan ya. Saling dihubungkan. Place one vertex in every vertical segment. Connect the vertices. Terus di-connect. Ya, ini adalah kalau pakai exact cell. Nah, nentukan titiknya gimana? Ya, nentukan titiknya bisa dengan jarak tengah-tengah gitu kan. Yang memaksimalkan clearance misalnya. Jadi nanti si robot itu kalau bergerak dari satu titik ke titik lain itu tanpa menabrak obstacles gitu. Ini baru dari ininya ya,
representasinya. Ada juga yang approximate cell, ya, sel dekomposisi. Ya, ini sel dekomposisinya pakai approximate, jadi ada probabilitasnya. Jadi ada perbedaan antara obstacle sebenarnya sama lingkungan sekitar. Sekitar itu nanti mungkin dia ada probability-nya apa namanya? Ada obstacle cuman nggak besar nih kan. Abu-abu, terus nanti ini yang real obstacle-nya hitam pekat. Dan selnya juga bentuknya macam-macam, ukurannya beda-beda. Ya, itu namanya approximate cell.